Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Imrotul Jannah dengan NIM 84131232223, Prodi Akuntansi Reguler, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan. Dosen pengampu Ibu Yara Sancia Grafitariana Dewi, SEMMPD. Di sini saya akan membahas mengenai 3 materi. Yang pertama ada materi tentang modal kerja, yang kedua tentang manajemen kas, dan yang ketiga tentang kinerja keuangan ROA. Materi yang pertama ada materi tentang modal kerja. Apa sih modal kerja itu? Jadi modal kerja ini adalah sebuah dana yang diinvestasikan dalam aktiva jangka pendek untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional keseharian perusahaan. Lalu apa sih tujuan dari manajemen modal kerja? Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengontrol arus kas perusahaan dan memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari. Lalu di sini ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif sering disebut sebagai gross working capital karena menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu yang pendek. Lalu yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif atau juga biasa disebut dengan net working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas dan merupakan kelebihan aktiva lancar dan utang lancarnya. Lalu yang terakhir ada konsep fungsional. Merupakan konsep yang lebih menitik beratkan fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan dan menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Di sini ada jenis dan manfaat modal kerja. Jenis modal kerja yang pertama ada modal kerja permanen atau permanent working. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Lalu yang kedua ada modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Jadi di sini kalau contohnya gitu ya, misal kita punya perusahaan es gitu kan. Mungkin konsumen ketika musimnya sedang dingin, kurang tertarik gitu kan dalam produk es kita karena melihat kondisi dan cuaca. Jadi modal kerja yang dikeluarkan juga berubah-ubah sesuai dengan keadaan gitu kan. Selanjutnya ada manfaat dari modal kerja. Apa sih manfaat dari modal kerja? Yang pertama ada melindungi perusahaan dari krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Lalu kedua ada memungkinkan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban. Dan yang terakhir ada memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya ada rumus dari modal kerja. Yang pertama untuk mencari modal kerja bersih atau net working capital, yaitu rumusnya aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Aset lancar yaitu berupa kas, piutang, persediaan, sedangkan liabilitas lancar yaitu berupa utang usaha, utang pajak, utang gaji, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mencari perputaran modal kerja, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Untuk mencari modal kerja rata-rata, rumusnya yaitu modal kerja awal ditambah modal kerja akhir dibagi 2. Yang selanjutnya yaitu ada rumus untuk mencari kebutuhan modal kerja, yaitu rumusnya persediaan ditambah piutang usaha dikurangi utang usaha. Di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki data sebagai berikut. Persediaannya ada 120.000, piutang usaha 80.000, utang usaha 50.000. Lalu hitunglah kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, rumus dari kebutuhan modal kerja yaitu persediaan ditambah piutang usaha dikurangi utang usaha, di mana kebutuhan modal kerja sama dengan kita masukkan nilainya tadi persediaan 120.000 ditambah piutang usahanya 80.000 dikurangi dengan utang usahanya yaitu 50.000. Jadi kebutuhan modal kerja yaitu 150.000. Kesimpulan dari perhitungan tersebut adalah perusahaan membutuhkan modal kerja sebesar 150.000 untuk mendukung operasionalnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen kas. Di sini ada definisi kas. Kas merupakan salah satu bagian aktiva lancar yang paling liquid, sehingga bisa segera digunakan untuk pemenuhan kewajiban yang sifatnya segera atau utang lancar. Lalu ada definisi manajemen kas. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas
perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit juga yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Lalu apa sih motif perusahaan untuk menjaga ketersediaan kas itu? Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, ketiga ada motif rencana di masa depan, dan selanjutnya ada motif saldo kas minimal. Lalu faktor yang mempengaruhi kas yang pertama ada cash inflow versus cash outflow. Yang kedua ada kebijakan dalam proses penganggaran kas. Yang ketiga adanya deviasi atau penyimpangan pada aliran kas yang sebelumnya sudah dianggarkan. Yang keempat yaitu menjaga hubungan yang baik dengan bank dalam hal sumber pendanaan murah. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen kas menurut Indrio Gito Sudarmo, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian kas, dan yang ketiga ada pengelolaan saldo kas. Lalu di sini ada menghitung kebutuhan kas. Yang pertama ada model Baumol. Model persediaan untuk kas berdasarkan pada pola konsumsi kas atau model Baumol, di mana pada awal periode saldo kas sebesar C diperoleh dan dikonsumsi sampai habis pada akhir periode pertama, yang kemudian diisi lagi dan begitu berulang seterusnya. Rumus untuk menghitung kebutuhan kas model Baumol yaitu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, atau total cost sama dengan C per 2 dikali I ditambah T per C dikali B, di mana keterangannya adalah C itu saldo kas optimal yang akan kita cari, I adalah tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya order kas. Selanjutnya ada model Miller, di mana ketidakpastian aliran kas cukup besar, maka model persediaan untuk kas tidak bisa digunakan lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa saldo aliran kas harian sifatnya adalah random. Jadi model Miller ini kebutuhan kasnya itu tidak pasti gitu kan, tidak tetap seperti model Baumol. Pada model Miller ini kebutuhan kasnya berubah-ubah, kadang naik gitu kan, kadang turun, jadi tidak pasti. Di sini ada rumusnya yaitu di mana Z adalah saldo kas sasaran, H adalah batas atas, L adalah batas bawah, F adalah transaction cost atau biaya transaksi, lalu K ada opportunity cost memegang kas harian, dan di sini ada varians arus kas bersih harian. Dalam manajemen persediaan, model Baumol mengasumsikan bahwa pertama, perusahaan menarik uang tunai dalam jumlah tetap dari rekening investasi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, biaya tetap terjadi setiap kali perusahaan menarik dana. Yang ketiga, ada biaya peluang untuk memegang kas. Grafik pada model Miller menunjukkan saldo kas berfluktuasi secara acak di antara batas atas dan batas bawah. Jika saldo kas mencapai batas atas atau batas bawah, tindakan korektif diambil untuk membawa saldo tersebut kembali ke titik pemulihan. Lalu selanjutnya adalah rumus untuk menghitung safety level of cash balance, yaitu jumlah hari yang diinginkan dikalikan dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Di sini ada contoh soalnya. Manajer keuangan PT ABC menetapkan bahwa safety level of cash balance harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran rata-rata dalam satu hari mencapai 570.000. Jadi untuk menghitung safety level of cash balance yaitu ya kita masukkan di rumusnya yaitu safety level of cash balance sama dengan jumlah hari yang diinginkannya 7 dikalikan dengan rata-rata pengeluaran kas harian yaitu 570.000. Jadi safety level of cash balance-nya yang harus disediakan adalah sebesar 3.990.000. Lalu materi selanjutnya atau materi yang terakhir ada materi tentang kinerja keuangan ROA. Return on Asset atau ROA adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang telah dimiliki. Return on Asset atau ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam keseluruhan operasi perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Lalu di sini ada fungsi ROA. Fungsi utama dari ROA ini adalah untuk mengukur efektivitas aset dalam mendapatkan laba. Sedangkan untuk fungsi lainnya yaitu yang pertama ada menentukan profitabilitas efisiensi bisnis. Yang kedua
membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor, yang ketiga mengetahui besarnya intensif aset perusahaan, dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu di sini juga ada unsur pembentuk ROA. Unsur pembentuk ROA yang pertama ada laba atau profit, yang kedua kerugian, yang ketiga pendapatan, dan yang keempat beban ROA. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis ROA. Yang pertama ada perputaran kas atau cash turnover, perputaran piutang, receivable turnover, dan perputaran persediaan atau inventory turnover. Selanjutnya di sini ada rumus untuk mencari ROA atau menghitung ROA, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Laba bersih adalah semua keuntungan dari operasional bisnis dikurangi beban-beban. Total aktiva adalah nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan pada periode yang sama saat perhitungan ROA atau nilai aset yang biasanya ada pada laporan neraca. Di sini ada contoh soalnya juga. Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan E, diketahui bahwa total aset yang memiliki nilai sebesar 870.000, sedangkan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 90.000. Hitunglah nilai ROA berdasarkan data laporan keuangan perusahaan E tahun 2022. Penyelesaiannya yaitu sesuai rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikalikan dengan 100%, di mana laba bersihnya adalah tadi 90.000 dibagi dengan 870.000 dikalikan dengan 100%, yaitu dapat 10,34%. Di sini ada catatan, dengan nilai ROA yang mencapai angka 10,34% tadi, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan aset perusahaan E sangat baik. Diketahui bahwa biasanya semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang mampu diraih oleh perusahaan. Nilai ROA umumnya dikatakan baik jika mencapai 5% dan lebih, serta akan dianggap luar biasa jika mencapai nilai 20%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang modal kerja, manajemen kas, dan kinerja keuangan ROA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.